Apa Bapak? Karena kita kan pasien diantar oleh dinas. Nanti dinas juga yang bawa pulang Bapak. Nanti ada orang dinas yang kita hubungi supaya bawa Bapak pulang. Tapi kalau Begitu. statusnya pulang paksa, diantar juga. Tidak. Kalau pulang paksa tidak diantar. Kalau kita paksakan sekarang, saya takutnya nanti begitu sampai di rumah dia sakit lagi. Karena nanti kita hubungi orang Yang dinas. penting Bapak pikirkan itu, gimana anak saya sehat. Iya. Nah, soal orang lain bikin pesta dan segala macam tak usah dipikir dulu. Tidak Pak, itu sudah memang aturan kami. Betul. Kalau memang kita langgar, yang jelas kalau kami yang dapat beban lagi. Bukan, kita tidak melanggar. Bapak tidak melanggar aturan. Tapi karena anak saya. Duka di Kabupaten Asmat, Papua seakan membuka mata kita. Bagaimana ketimpangan sosial di tanah yang kaya begitu nyata. Sungguh sebuah ironi. Saya bersyukur bahwa KLB Campak sebanyak 600 anak-anak hari ini selesai. Kasus gizi buruk dan campak yang merenggut 72 nyawa anak tak berdosa tidak hanya menjadi duka mereka, tetapi ini duka kita semua. Siapa tak kenal suku Asmat? Salah satu suku terbesar di Pulau Papua yang namanya sudah mendunia melalui ukiran kayunya. Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua. Mereka yang tinggal di pedalaman dan mereka yang tinggal di pesisir. Kabupaten Asmat merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Merauke dengan 23 distrik dan 224 kampung. Sungguh miris. Dengan luas wilayah 31.984 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 90.316 jiwa. Kabupaten Asmat hanya memiliki satu rumah sakit dan satu rumah bersalin. Itu pun hanya terdapat di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Untuk menuju ke Agats, dari distrik terdekat diperlukan waktu tempuh sekitar 45 menit menggunakan speedboat. Sementara 21 distrik yang lain membutuhkan waktu tempuh paling cepat 2-3 jam melewati sungai dan laut lepas. Inilah gambaran nyata daerah yang belum lama ini ditetapkan sebagai KLB campak dan gizi buruk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Padahal Bupati Asmat, Elisa Kambu, sudah mengirim kabar di akhir tahun 2017 bahwa Asmat dalam tanda bahaya. Pasien gizi buruk serta komplikasi penyakit dirujuk ke RSUD Agats. Hingga Sabtu malam puluhan anak dan balita dievakuasi tim medis ke RSUD Agats. Mereka ditemukan oleh tim medis yang saat ini masih melakukan kita ke sana ini mungkin kita bagi dua saja langsung. Kalau memang sudah kita pasti kemarin surveinya 200 kita langsung saja ke Satgas. Nah, kita serah terima 200 kita langsung bagikan. Karena memang kita tahu bahwa daerah Papua ini khususnya di di Asmat ini berbagi berapa pulau dan harus di distrik dan dilalui dengan laut. Melihat kejadian yang menyita perhatian banyak orang, relawan Yayasan Buddha Seci kantor penghubung Biak segera mengambil langkah, menyusun rencana pengiriman bantuan dan bakti sosial. Meski Biak dan Asmat berjarak 521 km, rasa kemanusiaan mampu menghapusnya. Pertama-tama kami melihat di televisi berita bahwa ada gizi dan penyakit campak ya yang di Asmat dan banyak anak berguguran ya, sehingga waktu itu kami berpikir ini agak serius gitu.
Dan kedua, waktu itu ada berita juga dari Jakarta menyampaikan kepada relawan kami ya untuk bagaimana keadaan di Asmat ini. Jadi waktu itu kita memang tahu bahwa sudah banyak dari TNI apa yang masuk ke sana, bahkan dari Menteri Kesehatan mengiring dokter-dokter untuk membantu di sana. Setelah kami mendengar juga bahwa memang ini perlu dibantu karena ini jangka panjang. Jadi kita memutuskan untuk waktu itu rapat memutuskan beberapa relawan kita untuk mensurvei daerah itu apa yang kita bisa bantu. Maka kita melihat banyaknya berguguran ini, maka kita KP Biak ini melihat keadaan begitu serius ini ya, serius. Maka juga berita dari Jakarta, nah, maka kita itu baru turun. Karena juga antara satu daerah ke daerah lain memang sangat sulit, tidak gampang gitu. Begitu sampai di kota Agats yang berjarak 225,6 km dari kota Timika di Kabupaten Mimika. Relawan Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Biak segera menyerahkan 200 paket bantuan ke Satuan Tugas Kesehatan TNI. Di antaranya susu, sereal, perlengkapan mandi, sembako, dan obat-obatan. Yang hijau ya? Oke, bisa tapi kasih tali sudah. Kita hanya berpikir itu bantuan dari pemerintah dan Menteri Kesehatan itu artinya sudah banyak ke sana. Tetapi nyatanya memang ini setelah berita-berita kita dengar ini sangat serius ya. Artinya ini kasus nasional gitu. Jadi sehingga waktu itu ya kita dari relawan Suci di Penghubung Biak mengadakan meeting rapat. Itu juga hari besok juga berangkat. Karena memang kita tahu bahwa bantuan-bantuan sudah sangat banyak ke Asmat. Memang juga mereka pendistribusian ya yang masih kurang. Dan terlebih lagi mungkin pendistribusian langsung kepada pasien-pasien atau penderita yang harus dibagikan itu mungkin masih kekurangan tenaga. Kalau di rumah saya yang sekarang ini, di dalam rumah ini ada 3 kepala keluarga. Sama 1 mama janda. Jadi semua anak-anak, ada berapa cucu di sini. Yang kita di satu rumah ini. Bruno Jor, salah satu warga Asmat yang peduli terhadap kesehatan keluarga, terutama anak-anaknya. Meski tinggal bersama 16 orang dalam satu rumah, Bruno yang berprofesi sebagai pemahat tetap rutin memeriksakan anak-anaknya ke rumah sakit. Baginya, sehat itu mahal. Kalau menurut saya, itu rasa kurang bagus. Kenapa sampai saya bisa bilang begitu?
Hanya tergantung badan rumah ini tidak betul satu. Jadi ada kita pakai dinding triplex pangkal, ada kalanya pakai karung, ada kalanya pakai tarpal. Jadi saya rasa itu tidak baik sekali. Kalau mungkin kita tinggal di rumah yang sehat, itu mungkin harusnya ada perkembangan lebih meningkat lagi begitu. Ya, masalah kesehatan. Tapi walaupun begitu kita tinggal begini, tapi ya kita betul-betul jaga kita pun anak-anak itu memang kerja keras. Usahakan supaya jangan dapat mungkin dapat penyakit lah begitu seperti kemarin terjadi itu. Ini selama ini kan dari rumah sakit anak-anak kami sudah dapat suntik semua, dong periksa begini tidak ada, tidak dapat penyakit seperti itu. Sementara itu, pastor dari Gereja Paroki Rajambait, Kota Agats, Inosensius Retopjan, menilai ada kebiasaan warga Asmat yang secara medis tidak sehat. Dan ini menjadi sebab wabah campak dan gizi buruk menyerang suku Asmat. Ini masih ditambah dengan minimnya fasilitas kesehatan di kabupaten yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 27,79%. Dan dari 23 distrik yang ada, jumlah puskesmas hanya 13 unit. Terkait dengan perilaku masyarakat terkait yang berhubungan dengan kesehatan, harus kita akui setiap suku bangsa, termasuk Asmat, punya pengalaman hidup, punya kebiasaan hidup yang secara medis itu tidak sehat. Jadi sekali lagi, bukan saja Asmat tetapi semua suku bangsa, apalagi suku-suku bangsa yang terlambat dalam proses perubahan peradaban. Itu masih banyak hal yang harus dibantu untuk menghantar mereka untuk memahami pola hidup sehat seperti begini, pola hidup sehat seperti begini. Jadi jika ditanya terkait tentang bagaimana suku Asmat dalam perilaku hidupnya terkait dengan kesehatan, ada contoh-contoh yang kita bisa sebut, tetapi itu hal-hal yang menyangkut perilaku mereka yang bisa jadi sensitif juga. Tapi saya hanya mau katakan ada dan masih ada perilaku-perilaku yang tidak membantu mereka menuju kepada pola hidup sehat itu sendiri. Dan banyak suku bangsa yang lain dalam perjalanan waktu juga punya pengalaman yang sama. Ini kita ngomong tentang bagaimana satu kebudayaan berubah dan berkembang, itu kan dua hal. Dari masyarakatnya sendiri atau juga ada intervensi dari pihak lain. Dan dari masyarakatnya sendiri itu mengandaikan ada satu pemahaman yang sudah diterima oleh mereka, yang menyadarkan mereka bahwa perilaku atau cara hidup seperti begini tidak sehat atau tidak benar, dan kita harus mengambil sikap bahwa kita harus mengubah perilaku ini. Dan di situ kita sebagai orang-orang yang datang dari luar, baik itu pemerintah maupun gereja atau pihak manapun, memang punya tanggung jawab untuk membantu menyampaikan hal-hal yang mencerahkan mereka supaya mereka kemudian paham bahwa perilaku ini atau kebiasaan ini tidak bagus, tidak benar, tidak menunjang hidup sehat dan menunjang peradaban. Relawan Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Biak tidak hanya berhenti menyerahkan paket bantuan ke posko Satgas Kesehatan TNI. Sebanyak 400 paket bantuan juga dibagikan kepada anak-anak yang terdampak dan memiliki kemungkinan terkena gizi buruk di Kota Agats. Ini baru kegiatan awal yang dilakukan Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Biak di Kabupaten Asmat. Selama ini kita memang banyak melakukan hanya di daerah Kabupaten Biak ya, untuk Basos dan juga Basos untuk Katara ya, kita sudah lakukan di Jayapura, Manokwari, Sorong.
Nah, untuk daerah terpencil ini belum kita masuki. Tetapi memang juga tidak gampang ya. Artinya untuk masuk ke daerah tersebut antara lain mungkin ya juga tentunya keamanan. Master selalu membicarakan bahwa ya kita juga harus menjaga relawan kita supaya mereka aman dan sehat. Tentunya kita melihat ya, kita sudah melihat berita di televisi yang mana Menteri Kesehatan sudah turunkan banyak dokter. Dan juga bantuan makanan itu sudah banyak. Ya. Dan kita juga harus terukur. Artinya bantuan ini kita mengiring supaya sampai di daerah dan kita juga pastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh yang perlu menerima. Karena bila ditumpuk makanan bantuan, kalau tersalurnya tidak cepat, barang juga itu bisa expire. Itu lebih membahayakan masyarakat atau mubazir. Jadi untuk itulah pertama kali ini tentunya kita melihat dulu jangka pendek ini kita melihat apa jangka panjang yang kita bisa membantu mereka. Tentu bukan kita kalau SECIK sudah dikenal di seluruh dunia, terutama juga di Papua. Bukan hal itu, tapi memang betul-betul kita SECIK adalah kemanusiaan. Yang mana master selalu mengajarkan kita bantu sampai tuntas. Tetapi juga kita juga memperhitungkan kekuatan tenaga kita. Karena kekuatan kita juga terbatas. Bruno Jor punya pandangan lain. Peristiwa memilukan di tanah yang kaya seperti di Papua tak seharusnya terjadi. Itu jika tenaga kesehatan yang ditugaskan di distrik-distrik memiliki hati yang tulus untuk menjalankan tugasnya. Minimnya tenaga medis juga dirasakan betul oleh Bruno Jor. Kalau menurut saya itu kan mereka tinggal di kampung. Jadi kalau kita tinggal di kampung itu kita rasa saja bahwa itu tidak ada penyakit. Padahal bukan, penyakit ada kerja kami dalam-dalam. Jadi sebentar saya turun di kali, sebentar saya injek di lumpur, sebentar saya mencari makan masuk hutan. Tapi tidak merasa bahwa nanti sebentar lagi ada penyakit datang serang saya. Nah, kok tiba-tiba begini sudah satu waktu langsung penyakit itu dia langsung melanda satu kampung. Nah, itu baru mungkin kita rasa di situ. Memang ada pos-pos klinik untuk berobat. Kadang-kadang suster-suster tidak tenang di tempat. Macam hari ini, besok dia sudah turun di Agat sini. Besoknya ada yang dapat sakit mau pergi ke rumah saya, dia bilang apa? Wah, suster sudah tidak ada, pos sudah tertutup. Wah, jadi biasa kadang-kalanya kelemahan itu ada di situ. Saya berani bilang Pak, kurang sekali. Karena setiap kampung itu perlu tenaga kesehatan itu. Ada yang kampung dari jauh ke distrik. Itu kalau macam lepas dari pagi hari, tiba malam di pos. Siapa tahu kalau macam orang sakit tidak bertahan di tengah jalan, ya apa boleh buat. Biasanya begitu terjadi, bukan artinya bahan cerita saja tidak Pak. Itu terjadi. Kalau macam kampung yang dekat distrik, itu tidak jadi persoalan. Kalau dapat sakit sebentar ya langsung kita menyeberang. Yayasan Buddha Suci turut prihatin mengenai bencana di Sibulung dan Papua. Semoga cepat berlalu dengan adanya bantuan dari seluruh penjuru tanah air kita. Terima kasih. Ini sendiri bantuan yang harus pakai untuk ada susu, handuk, biskuit, dan lain-lain. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Bupati untuk mengurangi penderitaan. Terkait campak dan gizi buruk, saya berpegang kepada pernyataan Bapak Bupati sendiri yang mengatakan bahwa sudah dideteksi sejak bulan September. Jadi Bupati dalam penyampaian resmi sendiri mengatakan bahwa sejak September. Tetapi kenapa sampai belum direspon sejak September, biarlah mereka sendiri yang menjawab. Biarlah mereka sendiri yang menjawab kenapa belum direspon. Dan saya tidak tahu, paling tidak dari pihak saya,
atau dari pihak kami tidak kaget. Kami tidak kaget karena situasi itu real di lapangan, itu terjadi di lapangan. Dan kita punya kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita ini. Dari 23 distrik yang ada, distrik Pulau Tiga dan distrik Sirets paling banyak jumlah penderita campak, yakni 123 anak di Pulau Tiga dan 101 di distrik Sirets. Sementara itu, distrik Suru-Suru menempati urutan pertama, jumlah penderita gizi buruk dengan 62 anak. Diperlukan ketulusan hati dan ketekunan untuk membantu masyarakat kita yang ada di desa-desa terpencil tersebut. Tetapi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semuanya bisa, perlu kerja keras. Dan kita juga mau melihat dulu, survei lagi ke atas. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi apa lebih banyak lagi, antara lain dengan pemerintah daerah atau dengan dan Satgasnya. Kita akan baru bisa memikirkan apa yang kita bisa beri bantuan. Meskipun kita tinggal di daerah seperti begini, rumah panggung, tempat rawat seperti begini, tetapi kita juga punya niat untuk hidup sehat. Maka sekali lagi, apakah hidup di daerah seperti begini bisa menjamin orang hidup sehat? Sangat mungkin, dan di situ diharapkan banyak pihak membantu untuk memastikan pengertian, pemahaman yang benar tentang pola hidup sehat itu menjadi milik semua orang yang tinggal di sini. Meski status KLB sudah berakhir, bukan berarti Asmat bebas campak dan gizi buruk. Jangan biarkan duka di Papua, khususnya di Asmat, menjadi duka abadi. Kerja-kerja kemanusiaan seperti yang dilakukan Yayasan Buddha Seci perlihatkan bisa menjadi salah satu bukti bahwa ketulusan membantu sesama bisa meringankan beban masalah yang dihadapi.